Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil studi kasus konflik Gubernur Jawa Barat dengan DPRD Jawa Barat. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Reva Dia Ananda, yang kedua ada Karisa Yesenia, yang ketiga ada Sabrina Muntaza, yaitu saya sendiri, dan yang keempat ada Adinda Septiani, yang kelima ada Citra Elva, yang keenam ada Azahra Firly, yang ketujuh ada Fajwa Rahmadani, dan yang terakhir ada Putri Juliarti. Di sini ada faktor dan dampak konflik. Faktor yang pertama, pernyataan KDM yang memicu kontroversi. Ucapan KDM menimbulkan reaksi negatif dan memancing konflik dengan DPRD. Yang kedua, anggota DPRD tidak menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu dengan absensi saat rapat musrembang. Yang ketiga, KDM juga absen dari rapat paripurna pada tanggal 16 Mei 2025. Yang keempat, DPRD fraksi PDIP walkout pada sidang paripurna tanggal 16 Mei 2025. Fraksi PDIP keluar dari sidang sebagai bentuk protes terhadap situasi yang terjadi. Yang kelima, tidak ada kolaborasi antara DPRD dengan KDM dalam penghematan anggaran untuk kebijakan dinas. Selain faktor, tentu ada dampak yang terjadi. Dampak yang pertama, anggota DPRD fraksi PDIP menyatakan tidak akan bekerja sama dalam rencana yang diajukan oleh KDM. Sikap fraksi PDIP yang menolak bekerja sama dengan kepala daerah atau KDM menunjukkan konflik politik yang serius. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam pengesahan program dan kebijakan daerah. Kedua, retaknya hubungan kemitraan antara kepala daerah dengan DPRD. Retaknya hubungan antara eksekutif dan legislatif mengganggu koordinasi pemerintahan dan menurunkan efektivitas layanan publik. Terdapat 3 macam cabang kekuasaan negara, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kemudian dikenal dengan sebutan trias politika. Konsep dasarnya adalah bahwa kekuasaan tidak hanya dilimpahkan pada suatu kekuasaan tertinggi di suatu negara, melainkan kekuasaan tersebut dibagi dalam beberapa lembaga yang terorganisir dalam sebuah struktur pemisah kekuasaan. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak saja. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme kontrol dan pembatasan atau check and balance terhadap cabang-cabang kekuasaan negara. Pada perencanaan penghematan anggaran untuk kebijakan dinas, tidak mengikutsertakan DPRD dalam pembahasan. Tindakan keduanya tidak mencerminkan pelaksanaan teori tersebut secara ideal. Sikap pemerintah dalam prinsip good governance. Yang pertama, seharusnya ada kemitraan yang sejajar dan saling menghormati antara DPRD dan KDM. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua pihak kepada masyarakat. Yang kedua, dalam proses pengambilan kebijakan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Kepala daerah perlu menyampaikan alasan kebijakan secara jelas kepada DPRD agar terjadi saling pengertian dan tidak menimbulkan kecurigaan atau konflik. Yang ketiga, prinsip partisipasi masyarakat. Dalam kasus ini, lebih baik setiap keputusan pengambilan kebijakan yang diambil kepala daerah harus melibatkan DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif. Yang keempat, berorientasi pada konsensus. Menurut United Nations Development Programs, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah ketika pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus. Selanjutnya, fungsi dan peran strategis DPRD dan analisis sikap lokal. DPRD memiliki 3 fungsi, legislasi, budgeting, dan juga pengawasan. Sikap lokal yang dilakukan oleh fraksi PDIP tidak dapat disebut sebagai tindakan impulsif karena dalam sistem negara demokrasi ini disebut sebagai absensi bermakna. Hal ini merupakan hak moral bagi anggota DPRD dalam sebuah rapat apabila merasa disudutkan dan dikecilkan oleh pihak lainnya. Sikap lokal ini belum diatur dalam undang-undang manapun yang pada akhirnya menjadi hak moral tidak tertulis bagi anggota DPRD. Anggota fraksi PDIP melakukan walkout ini dalam rapat untuk menyatakan penolakan serta kemarahannya atas kritik yang dilontarkan KDM dalam rapat musrembang sebelumnya.
Kesimpulan dari konflik antara KDM dan DPRD Jawa Barat dipicu oleh pernyataan kontroversial KDM serta absensi anggota DPRD dan KDM dalam rapat penting, serta kurangnya kolaborasi dalam penghematan anggaran yang berdampak pada retaknya hubungan kemitraan dan penolakan kerjasama dari fraksi PDIP yang menunjukkan mekanisme checks and balance serta prinsip good governance tidak berjalan secara optimal, sehingga muncul aksi walkout fraksi PDIP yang menjadi bentuk protes politik terhadap kebijakan. Sekian penjelasan dari kelompok 2, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.